Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa Saroh HKBP Jatinegara, tentu Injil Matius pasal 5 ini begitu sangat kita kagumi dan terkenal karena ini adalah berisi khotbah Yesus, khotbah di bukit. Jadi dan ayat ini teramat sering kita dengarkan, bermurah hati karena mereka yang berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Sering kita dengarkan hidup ini adalah hidup tabur tuai. Saya mencontohkan begini, ketika kita menanam pokok jengkol, pasti yang tumbuh pokok jengkol. Tidak mungkin yang kita tanam pokok jengkol yang tumbuh petai, pokok petai. Seperti itu. Jadi tampaknya melalui perumpamaan ini sepadan dengan apa yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit, yakni salah satu ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Ya, jadi murah hati dengan berbelas kasihan memang dua kalimat hampir sepadan tetapi tumbuh berbeda. Belas kasihan bukan sebatas ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi juga turut menempatkan diri di posisi orang lain. Melihat dengan mata atau melihat dengan cara orang lain tersebut, berpikir dengan pikirannya dan merasa dengan perasaannya juga. Berbelas kasih bukan sebatas bersimpati, tetapi juga berempati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dan hal itu jugalah yang dilakukan Allah kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia sebagai seorang manusia. Ia tidak datang dengan segala kemuliaan dan kehormatan dari singgasananya, tetapi ia datang untuk melihat dengan mata manusia, merasakan segala sesuatu dengan perasaan manusia, dan berpikir juga dengan pikiran manusia, sehingga ia benar-benar mengenal dan mengetahui kehidupan manusia yang sesungguhnya. Ini semua Yesus lakukan hanya karena belas kasihannya terhadap kita orang yang berdosa ini. Pemirsa Saroha, oleh karena itu kita harus hidup berbelas kasih sebagaimana Yesus sudah berbelas kasih terhadap kita. Kita harus menjadikan Yesus sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus juga katakan dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati, berbelas kasihan, tidak perlu menunggu hidup kita berkelimpahan, tidak perlu menunggu kita menjadi 9 naga seperti di Indonesia. Kapan saja boleh kita lakukan. Asalkan kita memiliki sikap untuk mau memberi, untuk mau menolong
orang lain yang mau ditolong dan diberi, yang mau dibantu. Sebagai bentuk, dan itu kita lakukan adalah sebagai bentuk syukur dan doa kita atas kemurahan Tuhan yang telah memberkati kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita akan berbahagia, memperoleh sukacita yang tidak dapat diukur nilainya, memperoleh sukacita yang tidak dapat diganggu, dirampas atau diambil oleh siapapun. Sukacita yang sungguh luar biasa ketika kita dapat memberi, bermurah hati, membantu menolong orang lain, tetapi itu tetap dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan, supaya kita memberi, supaya kita menolong adalah menolong apa adanya, bukan ada apa-apanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami agar hidup kami berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang memerlukannya. Dan itu semua kami lakukan dengan ketulusan hati, didasari oleh iman, pengharapan dan kasih hanya kepada Engkau. Agar senantiasa Tuhan dalam kami bermurah hati, Tuhan senantiasa juga melimpahkan berkat-Mu kepada semua orang, kepada orang yang mau bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Amin.